antara kedua belah pihak, pegawai dan atasan langsung. Boleh, next. Nah ini gambarnya sedikit mirip sama yang di atas ya, tapi kita bisa coba breakdown satu persatu gitu ya, terkait dengan tahap 2 nih, kita masuk ke tahap 2. Gimana sih penetapan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah itu ditetapkan oleh tim kerja. Nah kalau di sebelah kanan nih, sebelah kiri sorry ya, layar itu rekomendasi predikat kinerjanya ya, di ujung ya. Nah kalau kita lihat paling kanan, apa sih yang jadi basis penilaian? Nah ini, kalau rating praktik kinerja gitu ya, rating praktik kinerja ini tuh dari catatan tim kerja saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Nah variabelnya ada upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik gitu ya. Jadi rating praktik kinerja itu ditentukan dari upaya refleksi, upaya mempelajari, sama perubahan praktiknya. Upaya perubahan gitu ya, satu upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Nah ini diambil dari catatan tim kerja saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Lalu basisnya rekomendasi predikat kinerja selain rating predikat kinerja itu adalah rating perilaku kerja. Nah rating perilaku kerja ini diambil dari perwujudan dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini ada perwujudan dan dampak perilaku yang dilakukan sehari-hari setelah dipilih gitu ya, perilaku kerjanya yang 7 aspek tersebut, dan perwujudan perilakunya diambil satu dari setiap aspek gitu ya, dilakukan per hari-hari. Nah perwujudan dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran itu dijadikan dasar penilaian buat rating perilaku kerja. Nah basis dari sini adalah pemantauan tim kerja terhadap perilaku kerja kayak sehari-hari. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, untuk perilaku kerja itu dilihat day by day oleh atasan langsungnya, atau mungkin dengan cara-cara yang disesuaikan sesuai dengan kondisi yang dirasakan atau dihadapi di lapangannya gitu. Nah ini pengembangan kompetensi untuk kemudian bisa menjadi pertimbangan gitu ya, atas kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah KS tentukan atau tuntaskan untuk kemudian bisa menjadi pertimbangan dalam rekomendasi predikat kinerja. Nah di tahap 2 ini yang perlu diperhatikan adalah gambar di samping kiri ya. Jadi ini di teknologi kurang lebih seperti ini, ketika tim kerja itu mau menetapkan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sebelah kiri nanti di teknologi, Bapak Ibu, tim kerjanya ditampilkan seperti ini ya, ada nama-nama, jenjang jabatan, ada satuan pendidikan, ada rekomendasi predikat kinerjanya, bisa dipilih gitu ya, ada status pengiriman, dan lain-lain yang bisa dilihat di sebelah kiri nanti di panduannya kalau udah didapatkan bisa dibaca. Nah gambar di samping ini, poin pertamanya adalah daftar penetapan rekomendasi predikat kinerja yang hanya dapat diakses pengawas sekolah atau kepala dinas sebagai tim kerja, karena mereka yang berwenang untuk memberikan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Nah, yang poin nomor 2, pengawas sekolah atau kepala dinas sebagai tim kerja perlu mengecek setiap nama kepala sekolah yang berada di bawah naungan dinas pendidikannya gitu ya, sesuai dengan naungan masing-masing. Nah, pada dokumen ini pengawas sekolah atau kepala dinas sebagai tim kerja perlu meninjau terlebih dahulu nih nilai yang sudah direkap, lihat dulu, karena nilai yang tertera itu bukan nilai final dan tidak sama dengan predikat kinerja karena ini masih rekomendasi ya. Jadi direkap, dilihat sudah sesuai atau belum, dipastikan kembali gitu ya atas nilai-nilai yang sudah tertera. Lalu predikat kinerja tahunan pegawai ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai pejabat penilai kinerja. Nanti ada nama predikat kinerja tahunan, itu yang nanti akan ditetapkan oleh Kepala Dinas gitu sebagai pejabat penilai kinerja. Nah ini ada informasi penting di bawah, ini bisa dibaca bahwa jika terdapat ketidakcocokan daftar kepala sekolah, pastikan update data pegawai di satuan pendidikan sudah disinkronkan ke Dapodik Pusat. Jadi kalau ada ketidakcocokan daftar kepala sekolah, pastikan langsung update data pegawai di satuan pendidikan tersebut yang kemudian harus disinkronkan ke Dapodik. Gitu ya, itu paling penting tuh, update data di Dapodik untuk kemudian bisa mensinkronkan semuanya. Nah, jika terdapat informasi akan terjadi rotasi mutasi pada salah satu kepala sekolah, maka pengawas sekolah atau kepala dinas sebagai tim kerja tidak perlu melanjutkan proses rekomendasi predikat kinerja untuk kepala sekolah tersebut.
karena memang sudah pindah ya. Data pengelolaan kinerja dapat ditindaklanjuti di satuan pendidikan baru. Jadi nggak perlu khawatir kalau pindah, ya udah nggak apa-apa. Nanti akan terupdate datanya dan tidak perlu dilanjutkan gitu ya. Kalau memang belum ya diabaikan saja gitu. Karena memang secara data itu akan langsung dipindahkan ke satuan pendidikan baru lagi ya, tempat lain. Boleh next. Oke, masih ini kita masuk ke tahap 3, ada penetapan pendidikan kinerja kepala sekolah. Mungkin mirip-mirip ya, tapi ini tadi rekomendasi dulu gitu ya. Direkomendasikan oleh tim kerja, baru nanti ditetapkan oleh kepala dinas sebagai PPK atau pejabat penilai kinerja. Nah, sebagai pejabat penilai kinerja, poin pertama, kepala dinas pendidikan yang menetapkan predikat kinerja kepala sekolah, karena memang dia PPK-nya, gitu ya. Lalu pada halaman di samping ini bisa kita lihat bareng-bareng, kepala dinas menerima rekomendasi yang diterima dari anggota tim kerja. Jadi nanti ada, kan tadi rekomendasi itu dikirimin ke PPK, just kepala dinas. Tapi memang ya karena tim kerja ada kepala dinas, nanti kepala dinas akan merekomendasikan dan akhirnya menetapkan sendiri gitu ya. Itu aja perbedaannya kalau memang tim kerjanya kepala dinas. Nah nanti itu mungkin jadi ini ya, bahan pengembangan selanjutnya, tapi memang ada rekomendasi dan juga ada penetapan. Nah kalau pengawas sekolah nih nanti dia merekomendasikan ke kepala dinas karena secara regulasi adalah pejabat penilai kinerja. Dialah yang berwenang untuk menetapkan predikat kinerja kepala sekolah. Nah kepala dinas tuh atas rekomendasi ini sebagai PPK bisa menyetujui atau mengubah rekomendasi dari tim kerjanya berdasarkan ekspektasi dan standar pelayanan daerah. Ini bisa jadi pertimbangan. Lalu kepala dinas akan mengirimkan hasil penetapan predikat kinerja pegawai kembali ke kepala sekolah ketika memang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi pegawai ini kepala sekolah akan mendapatkan predikat kinerjanya sudah ditetapkan. Boleh next. Nah, ketika sudah nih, seperti apa sih tindak lanjut dari penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah? Ini kan pertanyaannya, kalau udah dinilai ngapain lagi nih? Nah, bagi kepala sekolah itu dapat mengakses predikat kinerjanya melalui dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Jadi kan transformasi kita tuh ada periode 1 dan periode 2 gitu ya. Jadi itu bisa diakses dokumen evaluasi kinerjanya. Jadi ketika sudah ditetapkan, otomatis kepala sekolahnya dapat indung-indung, mungkin ada notifikasi gitu ya. Nanti teman-teman teknologi akan menjelaskan bahwa dokumen evaluasi kinerja pegawai ini akan didapatkan nih bagi buat kepala sekolahnya. Nah ini di sebelah kiri contohnya. Lalu kepala sekolah akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja di setiap akhir periode pengelolaan kinerja atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran, sama ya dengan guru. Terus ini perlu diperhatikan ya, dokumen evaluasi kinerja periodik ini tidak sama dengan predikat kinerja tahunan yang nantinya akan dikonversi menjadi angka kredit di kinerja BKN sebagai angka kredit tahunan. Masih ada proses lanjutan nih untuk menetapkan predikat kinerja tahunan. Nah, ini bisa dibaca di Permenpan RB nomor 6 ya, dan juga Perdirjen 7607, Perdirjen GTK 7607, bahwa memang ini nggak sama. Ada predikat kinerja periodik, yaitu periode 1 dan periode 2, ada yang namanya predikat kinerja tahunan. Gitu. Nah, dokumen evaluasi kinerja periodik ini berfungsi sebagai persiapan untuk evaluasi. Jadi kan misalnya periode 1 udah nih selesai. Nah, periode 1 ini tuh berfungsi untuk persiapan dan jadi evaluasi pengelolaan kinerja periode selanjutnya. Gitu ya. Jadi ada pembelajaran kan, karena transformasi ada pembelajaran gitu buat kepala sekolahnya untuk bisa meningkatkan kinerjanya di periode selanjutnya. Jadi kepala sekolah dan juga kepala dinas atau pengawas sekolah sebagai tim kerja diharapkan terus melakukan dialog nih untuk mendiskusikan rencana perbaikannya di periode selanjutnya agar bisa meningkat dan di akhir tahun, sehingga insya Allah semuanya dapat predikat kinerja tahunan sangat baik misalnya gitu ya. Insya Allah kalau memang mau terus ditingkatkan dengan cara terus berdialog gitu ya, seperti itu. Boleh next. Nah ini yang gambarannya ya, nanti di panduan bisa diakses. Kalau kita lihat nih kan kita interoperabilitas data gitu ya sama BKN, jadi memang ada skema-skema yang dilakukan kerjasama lah, tapi kita coba kasih penjelasan gitu ya, karena kan ada yang nanya emang gimana sih. Nah ini bisa dilihat dari sini bahwa predikat kinerja pegawai periode 1 yaitu Januari sampai Juni, sama predikat kinerja pegawai periode 2 yaitu Juli sampai Desember, itu tuh nanti akan diformulasikan gitu ya oleh Kemendikbudristek berdasarkan peningkatan capaian kedua periode ini. Nah itulah yang akan menjadi predikat kinerja tahunan pegawai.
Maka dari itu, agar predikat kinerja tahunan pegawainya bagus, maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan nilai yang bagus di periode 1 dan periode kedua. Tapi sesuai gitu ya, sesuai dengan substansi-substansi yang kita jelaskan. Nah, lalu predikat kinerja tahunan adalah predikat kinerja yang akan dialirkan ke e-kinerja dalam proses evaluasi kinerja tahunan pegawai. Nah, predikat inilah yang akan jadi angka kredit atau konversi angka kredit tahunan bagi pegawai. Nah, ini kita lagi ngomongin periodik, periode 1, periode 2, dan juga predikat kinerja tahunan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, per 6 bulan itu nanti akan diformulasikan jadi tahunan itu kemudian dikirimkan, dialirkan ke BKN, lalu dikonversikan di e-kinerja untuk angka kredit. Nah, ini yang udah kita sepakati bersama BKN. Boleh next. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga, mungkin ini overcome atau mungkin kita jelasin lagi gitu ya, terkait dengan mekanisme sanggahan atau keberatan. Mekanisme sanggahan atau keberatan bagi guru dan kepala sekolah mengikuti arahan dan petunjuk teknis yang berlaku, yaitu Permenpan 6 tahun 2022. Nah, sanggahan atau keberatan dapat dilakukan setelah predikat kinerja tahunan ditetapkan. Ingat ya, setelah predikat kinerja tahunan ditetapkan. Sekarang bisa nggak? Ya, nggak bisa. Belum ada kan predikat kinerja tahunan. Jadi setelah itu ya. Artinya mekanisme ini tidak diperuntukkan untuk mengatap. Habis periode 1 nggak ada. Periode 2 pun setelah predikat kinerja tahunan yang muncul baru. Sanggahan atau keberatan berlangsung di e-kinerja BKN sebagai platform resmi Kemenpan RB yang mengurusi bidang manajemen ASN. Jadi kan sudah dialirkan nih predikat kinerja tahunannya. Nah, di e-kinerja BKN itu barulah Bapak Ibu gurunya bisa melakukan mekanisme sanggahan atau keberatan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, 3 poin ini. Nanti di panduan substansinya akan ada, jadi bisa jadi dasar Bapak Ibu kalian menginformasikan ke guru-guru bahwa guru mekanisme sanggahan nanti bisa ya, sesuai dengan poin-poin yang ada di sini. Boleh next. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini kita udah selesai untuk pengelolaan kinerja. Karena untuk guru ya, kalau guru lebih tepatnya ke Mbak Fauzi dulu kali ya. Baik, terima kasih. Ini ada Pak Ngadi. Jadi gimana nih? Gak ada asalnya. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya Pak Ngadi. Jadi kita perlu meluruskan ya Bapak Ibu ya, bahwa Kemendikbudristek dalam hal ini tidak pernah gitu ya sama sekali melakukan peraturan atau kebijakan terkait larangan untuk menetapkan predikat baik nih. Jadi ini miskonsepsi ya kan Pak Ngadi dan Bapak Ibu lainnya gitu. Jadi nggak ada pemberlakuan peraturan seperti itu. Tujuan dari transformasi keuangan kerja ini justru menunjukkan hal yang baru, yaitu memberikan pengakuan dari pegawai yang memberikan keseriusan dalam peningkatan kinerjanya. Dia juga memberikan dampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Sekarang nih udah nggak lagi gitu ya, kita fokus pada jumlah, banyak bentuk kegiatan atau GP atau lain-lain gitu ya, atau sertifikat gitu ya. Ini tidak seperti itu gitu. Jadi sekarang macamnya sudah tidak demikian ya Bapak Ibu. Jadi sama sekali tidak ada pemberlakuan peraturan seperti itu. Nah, jika pegawai tentunya bisa memberikan manfaat nyata dan kinerjanya gitu ya, utamanya kepada murid dan menunjukkan komitmen yang selalu meningkatkan performanya atau self growth. Maka kami sangat mendorong nih menilai untuk bisa memberikan pengakuan terhadap capaiannya gitu. Bahkan predikat sangat baik gitu ya disilahkan. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ngadi ataupun Bapak Ibu semuanya gitu ya kan, untuk kita bersama-sama meluruskan kesepakatan ini gitu ya. Jadi tidak ada larangan untuk memberikan predikat kinerja sangat baik. Itu mungkin ibu dari saya sih Mas Fir mau menambahkan sama. Ya, silakan Mas Fian. Perlu. Sebenarnya bukan nggak tabu atau nggak boleh ya, tapi ada komposisi berapa yang mendapat sangat baik dan berapa yang baik ya. Karena nggak mungkin dong semuanya nilai yang sangat baik. Mungkin itu ya Mbak ya. Oke. Baik, langsung pertanyaan kedua. Oh Pak Mas Fian tadi sudah jempol. Silakan tambahkan. Iya.
Jadi nggak ada peraturannya, bahkan dari Permen Pan RB juga nggak ada peraturan terkait itu ya. Jadi mau regulasi dicari apapun, mungkin sampai undang-undang terkait penilaian nggak ada tuh, misalnya nggak boleh gitu ya, sangat baik, misal guru nggak boleh sangat baik, nah itu nggak ada di dalam undang-undang, dalam regulasi, dalam kebijakan guru nggak boleh sangat baik. Jika memang hasil penilaiannya sangat baik dan upaya belajarnya bagus, praktik perubahannya kelihatan, terus perilaku kerjanya bagus, terus ternyata berdampak, perubahan kompetensinya lancar, ya maka nilainya cocok sangat baik dan jangan ditahan. Masa gara-gara dia dapat sangat baik terus ditahan nggak boleh? Nah itu kan nggak logis. Ini perlu diluruskan gitu ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian, bahwa memang tidak ada dari segi regulasi pertama dan transformasi ini agar penilaiannya tuh objektif. Kalau Bapak nilainya bagus, kasih bagus. Kalau memang ternyata kurang, kita kasih kurang. Tapi tidak ada tuh yang namanya kalau bagus kok nggak boleh, jangan terlalu bagus. Nah gitu, penilaian itu harus objektif dan sesuai dengan yang terjadi gitu ya. Dan untuk menentukannya itu tadi mungkin sudah jelaskan, dan nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi. Jadi ada poin-poin pentingnya, asalnya dari mana, bagaimana caranya, rubrik-rubriknya, dan juga nanti di teknologi juga nanti kalau dicoba bisa langsung kelihatan. Itu sih kurang lebih rumusannya. Jadi bukan ya, nggak harus semuanya sangat baik atau gimana, semuanya ada itu ya, sangat baik gitu ya. Iya, Mungkin ada aja kalau memang proporsi. bagus semua gitu ya. Kalau memang bagus semuanya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Usi. Ya, ibaratnya dalam sebuah organisasi, ya tentunya ada yang kinerjanya itu sangat baik, tapi ada yang baik. Tapi kita harapannya semua kepala dinas objektif, semua kepala sekolah juga objektif, gitu ya. Gitu aja. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan nilai baik dan sangat baik, semoga sesuai dengan objektivitasnya. Baik, pertanyaan kedua untuk Mbak Riri nih dari Pak Sudirman, Oku Timur. Ya, bagaimana kalau tim kerja mau mengubah hasil penilaian yang sudah terlanjur titik tadi? Apakah bisa diubah? Kan tadi Mbak Riri sampaikan harus ada dialog atau secara verbal tadi ya. Kayaknya ini perlu lebih clear Mbak Riri. Kami silakan. Oke, mungkin saya ingin klarifikasi juga gitu ya. Apabila tadi kan kita lihat bahwa ada beberapa tahapan gitu ya, dari kepala sekolah mengirimkan ke kepala dinas, lalu kepala dinas mengirimkan lagi ke kepala sekolah, lalu kepala sekolah melakukan penetapan final gitu ya. Nah, penetapan final itu sudah pasti tidak dapat diganti. Tapi saya mungkin ingin klarifikasi terlebih dahulu untuk proses di mana di awal tadi ya kepala sekolah ingin mengirimkan ke kepala dinas, itu ada proses di mana Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengganti rating praktik kinerja dan rating perilaku kerjanya selama tahapan itu masih belum dikirim ke kepala dinas. Jadi masih ada kesempatan pertama nih untuk mengganti rating dan sehingga predikat kinerjanya pun dapat berubah. Lalu itu akan menjadi basis untuk predikat kinerja organisasinya. Jadi ketika sudah dikirim tidak dapat diubah. Nanti untuk apabila ternyata memang banyak sekali perubahan yang perlu dilakukan dari predikat kinerja yang dikirimkan untuk data penilaian untuk predikat kinerja organisasi, mohon diskusikan ke kepala dinas dan tolong disampaikan gitu ya secara verbal, sehingga apabila memang perlu adanya penyesuaian dari predikat kinerja organisasi nantinya akan bisa disesuaikan juga oleh kepala dinas. Lalu kesempatan kedua adalah ketika kepala sekolah akan melakukan penetapan predikat kinerja yang final. Itu adalah tahapan terakhir di mana rating praktik kinerja dan juga rating perilaku kerja dapat diubah kembali dan dari proses tersebut dapat dilakukan penetapan final. Jadi sebetulnya untuk pergantian penilaian tersebut tuh kesempatannya ada banyak sekali gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon diskusikan dengan atasan-atasannya sehingga memang kalau misalnya ada perubahan yang amat sangat signifikan itu bisa didiskusikan. Lalu ketika sudah melakukan tahapan secara final, hal tersebutlah yang memang
memang sudah tidak dapat diubah lagi karena itu sudah final, sudah melalui beberapa kali proses gitu ya. Jadi tidak ada kegalauan yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya sebelum akhirnya melakukan penetapan predikat kinerja. Dan untuk periodenya ini pun juga masih punya waktu, Bapak Ibu masih punya waktu gitu ya untuk memikirkan kembali predikat kinerja yang paling tepat untuk kepala sekolahnya gurunya masing-masing gitu ya, karena kita masih berikan waktu, tidak ada hard deadline, tidak ada yang kaku dari tahapan penilaian ini untuk lini masanya, sehingga Bapak Ibu masih mempunyai waktu untuk menyelesaikan secara matang-matang gitu ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Nia.